Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, baiklah saya akan menjelaskan materi perkuliahan saya pada semester 5 ini, yaitu ilmu bayan. Selamat menonton. Nama saya Novira Rahmagita, NIM 1814020107. Materi yang pertama yaitu tasbih. Apa itu tasbih? Tasbih huwa bayan anna syai'an aw asya'a syarakat ghairaha fi sifatin aw akthar bi adatin hiyal kaf aw nahwuha malfuzah aw malhuzah. Tasbih adalah menjelaskan bahwa suatu perkara bersekutu dengan yang lainnya dalam satu sifat atau lebih dengan menggunakan perantara, yaitu kaf atau sejenisnya, baik secara tersurat maupun tersirat. Contoh tasbih yang pertama yakni terdapat dalam Quran Syu'ara ayat 63. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'auhayna ila Musa anidrib bi'asakal bahra fanfalaqa fakana kullu firqin kattaydil azim. Shadaqallahul azim. Yang artinya, lalu kami wahyukan kepada Musa, pukullah laut itu dengan tongkatmu, maka terbelahlah lautan itu, dan setiap belahan seperti gunung yang besar. Penjelasan dari surat ini mengenai tasbih. Kullu firqin sebagai musyabbah, kaf sebagai adat tasbih, dan at-taydil azim sebagai musyabbah bi. Maka pada surat Asy-Syu'ara 63 ini tasbihnya yaitu tasbih mursal mujmal karena tidak disebutkan wajah sibihnya dan disebutkan adat tasbihnya. Contoh tasbih yang kedua terdapat pada Quran surah Luqman ayat ke-32. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ghashiyahum maujun kazzulali da'awullaha mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri faminhum muqtasid wa ma yajhadu bi ayatina illa kullu khattarin kafur. Shadaqallahul azim. Rukun-rukun tasbih pada ayat ini, ghashiyahum maujun sebagai musyabbah, kaf sebagai adat tasbih, zulali sebagai musyabbah bihnya. Dan ayat ini termasuk ke dalam tasbih mursal mujmal karena di situ terdapat adat tasbihnya dan tidak terdapat wajah sibihnya. Contoh tasbih yang ketiga terdapat pada Quran surah Al-Qamar ayat 20. Bismillahirrahmanirrahim. Tanzi'un nas ka'annahum a'jazu nakhlim munqairin. Yang artinya, yang membuat manusia bergelimpangan, mereka bagaikan pohon-pohon kurma yang tumbang dengan akar-akarnya. Yang mana dalam surat ini, ka'anna sebagai adat tasbihnya, a'jazu nakhlin munqairin sebagai musyabbah bih, dan hum sebagai musyabbah. Tasbih ini termasuk ke dalam tasbih mursal mujmal karena tidak disebutkan wajah sibihnya dan terdapat adat tasbihnya. Itulah contoh-contoh tasbih dalam Al-Quran. Setelah tasbih, kita masuk ke majas mursal. Apa itu majas mursal? Kalimatus tu'milat fi ghairi ma'nahal asli li alaqatin ghairil musyabahah ma'a qarinatin ma'a mani'atin min iradatil ma'nal asli. Majas mursal adalah suatu lafaz yang dipergunakan bukan pada makna aslinya karena adanya alaqah ghairu musyabbah atau hubungan bukan perumpamaan disertai qarinah atau alasan yang mencegahnya dari makna asli. Selanjutnya kita masuk kepada contoh majas mursal. Yang pertama terdapat pada Quran surah Al-An'am ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnim makanahum fil ardi ma lam numakkil lakum wa arsalnas sama alaihim midrara wa ja'alnal anhara tajri min tahtihim fa'ahlaknahum bidhunubihim wa ansha'na min ba'dihim
qarnan akharin. Kenapa surat ini termasuk majaz mursal? Karena dalam surat Al-An'am ayat 6 ini terdapat lafaz mim ba'dihim qarnan akharin, yang artinya sebagian mereka suatu umat yang lain. Pada ayat tersebut disebutkan sebagian, sedangkan yang dimaksud keseluruhan. Maksudnya adalah disebutkan generasi yang lain yang mana mencakup kepada generasi-generasi sebelumnya. Alaqah dan korinahnya adalah majaz mursal juz'iyah. Contoh majaz mursal yang kedua terdapat pada Quran Surah Yunus ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati yahdihim rabbuhum biimanihim tajri min tahtihimul anharu fi jannatin na'im. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan niscaya diberi petunjuk oleh Tuhan karena keimanannya. Mereka di dalam surga yang penuh kenikmatan, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ayat ini termasuk ke dalam majaz mursal karena dalam surat Yunus ayat 9 ini kalimat majaznya yaitu yahdihim, yang mana korinahnya adalah musabbabiyah, karena dia beriman dan beramal soleh sehingga mendapatkan hidayah. Karena mendapat hidayah tersebut, ia memperoleh surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Setelah majaz mursal, yaitu ada kinayah. Apa itu kinayah? Al-kinayatu lafzun utliqa wa urida bi lazimu ma'nahu ma'a jawazi iradati dzalikal ma'na. Kinayah adalah lafaz yang disampaikan dan yang dimaksud adalah kelaziman maknanya, di samping boleh juga yang dimaksud pada makna yang sebenarnya. Selanjutnya mari kita lihat contoh kinayah, yaitu terdapat pada Quran Surah Al-Furqan ayat 27. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yauma ya'uddu zalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Dan pada hari orang-orang zalim menggigit dua jarinya seraya berkata, wahai sekiranya aku mengambil jalan bersama Rasul. Shadaqallahul azim. Kenapa ayat ini termasuk kinayah? Karena sifat kalimat pada ya'adduz zalimu ala yadai yang menggambarkan jika pada hari kebangkitan nanti orang-orang zalim menyesali perbuatannya, maka ia akan menggigit kedua jarinya. Menggigit dua jari ini merupakan contoh kinayah, yaitu untuk mengungkapkan rasa penyesalan atau kekecewaan atas perbuatannya. Hanya itu yang dapat saya sampaikan melalui video singkat saya ini. Terima kasih sudah menonton dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Thanks for watching. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.